cara pripun? Dengan dia mencapai usul dhateng Gusti Allah. Nah, nek kita artikan dengan pengertian yang kedua ini, berarti hikmah ke-35 ini maknanya sama dengan hikmah ingkang 3 dosa sekawan. Pengertiannya persis sami. Makanya komentare syareh mriki komentare ngeten, wa ma qulnahu awalan aula wa adharu. Apa sing tak terangi, artinya pengertian sing pertama niku wau iku sing tak terangi pertama, yaitu pengertian sing pertama niku itu pengertian lebih baik dan itu lebih jelas, sehingga akhirnya kan tidak ada pengulangan, tidak mengulang-ulangi pembahasan. Makanya disebut ini lebih baik, mereka gak terjadi pengulangan. Dan makna ini lebih jelas. Mereka napa? Nek kita apa? Beliau Syekh Ibnu Athaillah tidak mungkin akan menyusun kalamnya napa? Ingkang terjadi pengulangan-pengulangan itu. Sebab itu tidak akan ada faedahnya. Bon, niki pengertian hikmah nomor 3 dosa sekawan lan hikmah ingkang nomor 3 dosa gangsal. Keberuntungan di permulaan dan kesudahan. 35 36 ini. Min alamatin nujhi, nggih leres 35 36 sing wingi 34. Min alamatin nujhi fin nihayati arruju'u ila Allah fil bidayah. Tanda akan beruntung pada akhir perjuangan adalah kuatnya berserah diri kepada Allah pada awal perjuangan. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa cemerlang permulaannya, akan cemerlang kesudahannya. Seorang murid dalam pencarian kepada Allah itu ada awal permulaan dan ada batas akhir. Permulaannya adalah ketika ia suluk dan batas akhirnya adalah ketika dia sampai kepada Allah atau ma'rifat. Murid yang sudah memperbaiki dengan benar permulaannya dengan jalan kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya, maka dia akan beruntung pada batas akhirnya. Dia akan lebih bisa berharap untuk bisa sampai kepada Allah dan terjamin dari dikembalikan ke permulaan atau berputus harapan. Nah, temriki dipun tekanaken, dia akan lebih bisa berharap. Artinya nopo? Jadi persiapan di awal sing wis bener ini belum jaminan teng akhir niku sukses. Belum jaminan. Tapi itu lebih saged kita ajeng-ajeng. Seperti ngeten wau kita gambaraken wong arep lunga ning Surabaya. Nek kita wau ketika mau berangkat wis kita kontrol kanthi wis sak teliti-telitine kabeh. Wis kita teliti kangge persiapan berangkat niki wae. Itu ketelitian kita, persiapan kita sing sempurna niki kan tidak menjamin kita bisa sampai di tujuan. Ya kan? Ternyata di tengah jalan ada penghalang yang kita tidak menduga sama sekali. Ternyata macet. Macet itu ternyata bahkan berjam-jam macet. Sampai akhirnya kita malah gak iso teko kono. Atau apapun lah itu bentuknya penghalang. Bisa jadi seperti itu. Berarti sempurnanya persiapan ini, sempurna di permulaan ini belum memastikan di akhirnya pun akan tergapai. Di akhirnya ini akan sempurna. Belum pasti. Tapi lain dengan wong sing gak persiapan blas, dengan orang yang sudah mempersiapkan dengan teliti. Maka wong sing persiapannya teliti ini barapane teko nggon iki luwih akeh timbangane wis gak persiapan blas.
Niku kan nalar kita kan ngoten niku mesti. Najah adalah sampai pada tujuan dan menggapai apa yang dikehendakinya. Siapapun yang bercita-cita untuk meraih apapun dan mengharap keberuntungan dalam tujuannya dengan akhir yang baik dan akibat yang terpuji, maka di awal pencariannya harus menyerahkan urusannya kepada Allah. Makanya dawuh Syekh Ibnu Athaillah ini ternyata bisa kita terapkan dalam keseharian kita, dalam kondisi apapun. Artinya apa? Uang duwe keinginan sesuatu, orang punya cita-cita sesuatu, maka untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai tujuannya, maka persiapkan yang benar di awal kita melangkah. Ya misalnya apa? Wong pengen jadi sukses, jadi pemain sepak bola sing handal, pemain sepak bola sing profesional misalnya. Maka di awalnya kudu disiap nih. Apa persiapan nih? Latihannya untuk mengasah skill. Manten-manten napa? Apa? Dia mempersiapkan fisiknya. Kan kudu ngoten. Lah nek dhek gak persiapan blas, yo adoh arepe dadi berhasil untuk mencapai cita-cita niku. Nah niku nek kita tarik dalam keseharian, saged kita contoh dalam hal-hal yang seperti ini. Kenapa kok kita wastani, kita tarik teng mriki? Sebab dawuh kalam hikmah ini sebenarnya fokus dalam kaitan suluk. Niku sajane teng kaitan suluk. Tapi toh dawuh niki juga menjadi nasihat kita untuk kita menghadapi keseharian kita niki wae. Tidak menyandarkan pada daya dan kekuatannya sendiri dan membisikkan pada hatinya sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah ketika akan menikahi Sayyidah Aisyah yang diawali dengan mimpi bertemu dengan wajah seperti wajah Aisyah. Jadi artinya makanya ngeten koyok niku wae pengen jadi pemain sepak bola profesional. Moko neng awal ketika kita melatih diri, ketika kita mempersiapkan fisik niki, maka kita bisikkan dalam hati kita bahwa kalau memang keberhasilan ini memang dikehendaki Allah, pasti saya akan bisa sampai ke sana. Tetap harus sagarane ngoten niku. Niki sing mau dinasihatne teng mriki. Kados yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Kanjeng Nabi mimpi sakderenge garwa Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi mimpi roh wajah Sayyidah Aisyah. Akhirnya Kanjeng Nabi teng atine dawuh pripun? Iyakun min indillah yamdihi. Andai saja, bila saja mimpi ini datang dari Allah, pasti itu akan berlangsung terus, pasti akan terjadi. Akhirnya ngoten. Berarti wis kok awal pun kita yakinkan dan kita serahkan datang Gusti Allah. Ketika seorang hamba mencari sesuatu dengan bersandar kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya, maka ia akan melihat apa yang telah digariskan Allah dalam qadha-Nya. Itu merupakan tanda keberuntungannya di batas akhir tujuan dan menggapai harapannya. Baik dalam kenyataannya apa yang dicarinya dipenuhi ataupun tidak. Sebab keinginannya itu selaras dengan kehendak Allah. Ini kalau kita nilai secara kelahiriah, artinya nek kapan kita niku teng awal niku wis kita toto kaya ngoten persiapane. Kalau toh nanti kan niku kerantet kan tidak menjamin tadi nggih. Tidak menjamin akan sukses, tapi harapannya lebih besar akan sukses. Nah, walaupun toh seandainya kita ini mboten sukses, mboten sampai pada tujuan, maka kita tetap beruntung. Tetap beruntung. Sebab apa kok beruntung? Sebab keinginan kita tadi ini sudah selaras dengan kehendak
Allah. Mulane wae di dalam hati kita sudah kita bisikkan. Nah, hati kita wis kita nasihati. Nek kapan apa sing mbok angen-angen iku cocok karo sing dikersakne Gusti Allah, pasti aku teko kono. Lho, niku kan wis ngoten niku ngono. Nah, ternyata gak teko. Lho berarti apa sing wis dilakoni wis cocok karo sing dikersakne Gusti Allah. Artinya tidak sejalan dengan keinginan nafsunya. Jadi dia mulai melangkah ini mau orang mergo nuruti nafsu, orang mergo nuruti nafsu, sehingga kepentingan dirinya berbalik menjadi hak yang tidak disenangi kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan melihat kecuali yang nampak dari sisi Allah, sehingga kepentingan diri dan syahwatnya menjadi sirna. Nah, makanya wis kita bangun koyok niki, ini akan mempermudah kita pada situasi niki kita fana, sirna dari keinginan kita, sirna dari syahwat kita. Sehingga nek wis ngono, iki kok iso akhire fana total niku. Sing wingi wonten tingkatan-tingkatan fana niku iki. Lah nek wis teko kono, lah iki karek saiki wis teko makrifat, niku nek wis teko kono mangke. Tapi nek durung iso niki, durung iso fana yo si ado. Sebaliknya, ketika seorang hamba mencari sesuatu dengan arahan nafsunya dan bersandar pada daya dan kekuatannya, rakus untuk memenuhinya dan bersungguh-sungguh mencarinya, maka hal itu tanda tidak akan terpenuhinya nafsu. Akhirnya kecilik, harapan yang merugi, jadi harapannya sia-sia dan tidak beruntung di akhirnya. Maka cemerlangnya permulaan adalah memasukinya dengan pertolongan Allah, mencarinya dengan pertolongan Allah, dan bersandar kepada Allah dengan tetap berusaha mewujudkan sebab-sebabnya, sebab kita masih di ranah asbab nih, dan bersungguh-sungguh mencarinya. Nah, mergo termasuk asbab ini adalah kita beraktivitas dengan ibadah, beraktivitas dengan berbagai macam wiritan, dan ini kita lakukan secara berkelanjutan terus menerus. Nah, niki sebagaimana ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, teng ayat niki memberi penjelasan. Jadi mengko akhirnya niki sak piro akan yang akan dia peroleh tergantung kesungguhan ini kok. Nek dhek tenanan, ya berarti dhek ya bakal banyak memetik hasil. Termasuk ayat niki, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dalam konteks niki artinya kebaikan berupa kita pasrah datang Gusti Allah, kita kembalikan datang Gusti Allah, kita minta pertolongan datang Gusti Allah. Niki kebaikan. Nah, kalau kebaikan ini sudah kita lakukan, maka kita akan mudah berharap atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, rahmatnya apa? Bisa terwujud dengan kita dituntun sehingga kita usul dumugi datang Gusti Allah. Ini hikmah ke-35 dan ke-36 merumuskan intisari ke semua kalam hikmah yang telah diuraikan terlebih dahulu. Berserah diri kepada Allah, bertawakal kepadanya, dan mengembalikan segala urusannya kepadanya adalah jalan untuk mendekati Allah. Kesemua ini bisa diibaratkan sebagai kendaraan. Sementara ilmu dan amal ini termasuk yang ibadah kita ini diibaratkan sebagai roda. Siapa yang hanya memperbaiki roda,
tetapi tidak memperbaiki kendaraan, maka dia akan memikul roda, bukan menaiki kendaraan. Ya ora tekonggon, mergo dhek numpak rodone tok, ya ora iso. Dia akan keletihan dan berhenti di tengah-tengah jalan sambil asyik bermain-main dengan roda seperti kanak-kanak. Nah, niki intisari wonten hikmah ke-35 kalian 36. Pun selanjutnya niku saged dipaos diambat. Saya niki wonten pertanyaan, monggo. Monggo, wonten Gus. nggih. Nek ilmu kalih amal dipun ibaratne kados dene rodane kendaraan, berarti sedaya kala wau mung isine namung memperbaiki kendaraan Gus niku. Napa ngoten Gus? Jadi kita suluk niki, suluke niki ibaratnya kendaraan. Nah kendaraan niki wau kan butuh roda untuk bisa berjalan, dan perjalanan ini akan menghantar piyambake dhateng tujuannya. Lah roda niki amal dan ilmu itu ibaratnya adalah roda. Artinya berarti nek kodhe ndandani ilmu karo ngamali tok, niki akhirnya kendaraan ini bisa jadi kendaraan sing rusak, duduk rodone tok. Nah akhirnya berarti podo karo gak koyok gak numpak kendaraan niki. Niki maksudnya ngoten. Ampun. Enten malih. Wonten. Ingkang pertama, ketika hamba Allah tidak mau menyandarkan pada Allah, bahkan dia merasa keberhasilan itu adalah dari dirinya sendiri. Maaf, memang hamba Allah ini bukan tergolong orang muslim, sehingga usahanya selalu berhasil. Apakah itu juga istilahnya memang kekuatannya dari dia sendiri, karena dia tidak akan tahu tentang usul kepada Allah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, man asraqat bidayatuhu asraqat ihayatuhu. Ketika mau memulai suluk ini, apakah kita harus niat dan lain sebagainya? Apakah seperti para hadirin ini sudah termasuk mulai suluk, apa ada amalan khusus dimulai dari suluk? Itu yang kalian pertama. Suluk niku nggih napa nggih usaha lebih, usaha yang lebih. Pondasi ini nggih seperti yang sudah kita kerjakan niki wau. Niki pondasi suluk. Jadi artinya apa? Kita syariate wis ketata niku wau. Artinya kita melangkah niki sampun kita sesuaikan dengan aturan-aturan syariat niki wau. Tetapi kita usahakan lebih daripada hanya sekedar itu. Niki suluk. Niki suluk. Jadi niku makanya mau kita niku wis kita napa kita berusaha lebih dari semenjak sekarang itu sudah sakit dipun wastani suluk.
Makanya nanti suluk ini kan berarti kita memasuki pada dunia tasawuf. Nah, dunia tasawuf niku coro global ini lebih mengarah pada pembersihan hati ini, lebih pada ngeresi hati ini.